It's just, the hell. Assalamualaikum semua para set trading term. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Sahabat kalian semua yang nonton video ini, insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 10 atau Chapter 158. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, dimana di episode sebelumnya, dengan tipu daya Reddington, selain Reddington menipu Cooper dan kawan-kawan untuk kepentingannya menghapus semua bukti file keterlibatannya dengan kesatuan Cooper, Reddington juga telah menipu musuhnya, yaitu Wujing, yang kita tahu setelah Wujing dan komplotannya masuk perangkap yang Reddington telah siapkan, Reddington pun akhirnya membunuh Wujing dan juga Zhang Wei, tangan kanannya, yang dimana ketika Cooper dan kawan-kawan mengetahui tentang apa yang telah dilakukan oleh Reddington, Cooper pun terlihat sangat kesal karena jika pemerintah sampai mengetahuinya, maka kesatuannya akan mendapatkan masalah yang sangat serius. Namun keseruan apakah yang akan disajikan dalam cerita kali ini? Dimana untuk hal itu, sebaiknya kita langsung saja mulai ceritanya. Dan seperti biasa, pastikan untuk selalu memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Dimana untuk cerita kali ini, sebelum kita masuk ke bagian terpenting atau cerita utama dalam video kali ini, kita akan ke bagian yang lain terlebih dahulu. Dimana untuk bagian pertamanya adalah tentang Herbie, yang kita tahu adalah ahli forensik yang keahliannya sering digunakan oleh Reddington. Dan setelah di episode sebelumnya Herbie meminta bantuan Reddington agar bisa bergabung dengan kesatuan Cooper, Herbie pun akhirnya secara resmi telah bergabung dengan kesatuan Cooper. Namun statusnya hanya sementara saja. Jadi Herbie tidak terlalu terikat seperti Dembe, Donald, dan juga Sia. Dan hanya itu yang perlu kita ketahui tentang Herbie ini. Sementara untuk bagian keduanya, yaitu tentang Donald ini, dimana ketika di season 10 episode perdana yang lalu, kita diperlihatkan Donald telah menjadi anggota komunitas para mantan pencandu narkoba. Dan di sini setelah Donald sukses berhenti untuk tidak menggunakan lagi dan membagikan pengalamannya, ketua dari komunitas ini pun meminta Donald untuk membantu member baru mereka, yaitu pria ini yang diketahui bekerja di salah satu sektor pemerintahan. Dan akibat permintaan inilah Donald yang merasa kasihan akhirnya membantunya secara pribadi agar pria ini bisa berhenti dari ketergantungannya dengan obat-obatan sejenis narkoba. Singkat cerita, akibat Donald sering bertemu dengan pria ini untuk memberikan masukan-masukan, mereka pun akhirnya berteman dengan sangat baik. Namun kenapakah kita harus sampai mengetahui tentang Donald dan teman barunya ini? Dimana untuk mengetahuinya, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Sedangkan untuk bagian ketiga dalam cerita kali ini, kita akan berfokus dengan apa yang Reddington lakukan ketika dia libur memberikan blacklistnya kepada FBI. Dimana akibat semua file atau data yang membuktikan Reddington adalah informan FBI telah dihapus semua oleh Reddington di episode sebelumnya, Cooper memerintahkan Sia untuk terus mengawasi Reddington siang maupun malam selama berhari-hari. Namun di sini Sia tidak menyadari bahwa yang diawasinya saat ini adalah orang bayaran Reddington saja, karena bisa admin konfirmasikan Reddington saat ini pergi ke Meksiko untuk mengambil sesuatu. Tapi setelah keesokan harinya dan Reddington sudah kembali dari Meksiko, yang terlihat Reddington membawa tanduk banteng, Reddington yang kasihan kepada Sia membangunkannya dan mengundangnya untuk masuk sarapan. Why don't you join me inside? Dan di sini setelah Sia selesai sarapan dengan makanan yang dihidangkan oleh Reddington, Reddington yang tahu Sia penasaran dengan tanduk banteng yang dibawanya,
akhirnya menceritakan kepada Sia dengan berkata bahwa tanduk banteng yang dibawanya adalah tanduk banteng Islero yang sangat legendaris dan sangat bersejarah. Karena banteng Islero tersebutlah yang berhasil membunuh matador legendaris yaitu Manolete. Yang untuk detail sejarahnya, jika kalian ingin mengetahuinya, kalian bisa googling sendiri. Karena poin yang perlu kita ketahui di sini adalah Reddington menyampaikan kepada Sia bahwa sejak lama Reddington mengetahui tanduk banteng Islero tersebut ada di Meksiko. Dan Reddington merasa sudah saatnya dia mengembalikan tanduk banteng bersejarah tersebut ke tempat asalnya, yang diketahui berasal dari salah satu kota kecil yang ada di Spanyol. Dan untuk saat ini hanya itu yang perlu kalian ingat tentang tanduk banteng yang dibawa oleh Reddington itu. Dimana setelah Reddington menjelaskan secara detail sejarah tanduk banteng yang dibawanya, Reddington terlihat menemui seseorang yang bisa dikonfirmasikan untuk kepentingan pribadinya, yang katanya untuk membahas bisnis. Dan sebetulnya yang ingin ditemui Reddington adalah bos pria ini yang bernama Santoro. Namun dia malah mengirimkan anak buahnya yang membuat Reddington merasa sangat kecewa. Tapi akibat yang dilakukan oleh Reddington dengan kelicikannya, yaitu dengan bantuan dari salah satu menteri kenalan baik Reddington, bos pria tersebut pun tidak mempunyai pilihan untuk tidak menemui Reddington. Karena jika dia tidak menemui Reddington, maka Santoro akan kehilangan proyek besarnya. Text me the address and I'll see. Yang akhirnya untuk menemui Santoro, Sia yang masih diperintahkan Cooper untuk mengawasi Reddington, akhirnya ikut ke Kuba untuk menemani Reddington. Dan setibanya Reddington dan Sia di Kuba, sebelum bertemu dengan Santoro dan para anak buahnya, Reddington meminta Sia untuk bersikap tangguh layaknya bodyguard Reddington yang sangat berbahaya dan juga mematikan. How tough we talking? Hingga akhirnya setelah pertemuannya terjadi, kita pun akhirnya paham mengapa Sia diperintahkan Reddington bersikap tangguh. Karena ternyata salah satu anak buah Santoro adalah Wicha yang kita tahu sebelumnya adalah bodyguard Reddington. Dan bisa dikonfirmasikan juga bisnis dengan Santoro ini hanyalah kamuflase Reddington saja, karena niat Reddington sebenarnya adalah agar bisa bertemu dengan Wicha ini. Yang untungnya Reddington hanya membawa Sia yang tidak tahu apapun hubungan Reddington dengan Wicha ini. Tapi jika Reddington membawa Dembe atau Donald, mereka pasti akan langsung paham bahwa tujuan Reddington bukanlah bisnis dengan Santoro, melainkan hanyalah untuk menemui Wicha ini. Dimana ketika Reddington memiliki kesempatan untuk berbicara berdua dengan Wicha, Reddington pun minta Sia untuk menunggunya di luar. I'll see myself out. Dan di sini Wicha yang paham apa yang dilakukan Reddington sebenarnya mengungkapkan pendapatnya, yang membuat Reddington akhirnya mengakui bahwa Reddington I missed you. Miss you. sebenarnya sangat merindukan Wicha ini. Namun yang membuat Reddington kecewa adalah Wicha bukannya kembali untuk bekerja dengan Reddington atau hidup dengan tenang di kampungnya saja, tapi malah bekerja untuk salah satu kriminal, yaitu Santoro ini. Dan apa alasan Wicha sampai melakukan hal itu? Dimana untuk saat ini kita belum bisa mendapatkan jawabannya di sini. Namun yang membuat admin heran di sini adalah dengan apa yang dilakukan oleh Reddington dan Wicha di sini, yaitu mereka melakukan ciuman dengan penuh gairah. Yang membuat kita menyimpulkan bahwa selama ini ternyata mereka telah menyembunyikan hubungan asmara mereka berdua. Karena sepengetahuan kita, Reddington berhubungan dengan kakaknya, yaitu Mirja. Tapi ternyata selain dengan kakaknya, Reddington juga berhubungan dengan adiknya juga. Dan untuk hal tersebut, kata apa yang pas untuk Reddington ini? Dimana setelah Santoro kembali dan setuju dengan tawaran bisnis yang diajukan oleh Reddington, Reddington pun akhirnya pergi bersama Sia untuk kembali ke Amerika. Yang bersamaan dengan itu berakhirlah bagian ketiga dalam cerita kali
ini. Sementara untuk bagian keempatnya, saya ingin Anda semua jangan sampai kehilangan fokus untuk terus mendengarkan suara saya. Karena bagian keempat ini sangat penting untuk kalian perhatikan baik-baik. Dimana setelah kejadian di episode sebelumnya yaitu tentang Reddington yang menipu FBI hanya untuk agenda Reddington membunuh Wu Jing dan sekalian menghapus semua file atau data yang bisa membuktikan Reddington adalah informan FBI, Cooper pun akhirnya menceritakan kejadiannya kepada Senator Cynthia ini. Tapi ternyata Cooper yang tak ingin masalah besar akan menimpa kesatuannya memilih untuk menyembunyikan dari Cynthia tentang apa yang sudah dilakukan oleh Reddington, yaitu tentang Reddington yang sudah menghapus semua bukti yang kita tahu dapat mengkonfirmasi status Reddington yang sebagai informan FBI. Namun meski Cooper telah menutupinya, Cooper tidak sadar bahwa saat ini salah satu anggota DPR bernama Hudson ini yang diketahui rekam jejaknya sangat baik sedang mengaudit anggaran atau APBN yang telah digelontorkan oleh negara. Dan dari hasil data yang ditemukannya, Hudson sangat curiga dengan anggaran milik FBI yang begitu sangat besar, yang spesifiknya bisa kita konfirmasikan adalah anggaran dari unit atau kesatuan Cooper. Tapi di sini Hudson masih belum mengetahui tentang informasi tersebut karena data lengkapnya tidak dapat dilihat dengan jabatan yang dimiliki oleh Hudson ini. Namun dari data tersebut, Hudson mendapatkan nama Senator Cynthia yang memberikan otoritasnya kepada FBI. Hingga akhirnya Hudson yang ingin tahu lengkap FBI menggunakan anggaran APBN yang sangat besar untuk apa, memerintahkan asistennya untuk membuat janji pertemuan dengan Senator Cynthia. Tapi Cynthia yang tahu jika Hudson sampai mengetahui detail itu akan menjadi masalah besar untuknya, sengaja membuat jadwal dirinya sibuk dengan kepentingannya yang lain agar mempunyai alasan untuk tidak bertemu dengan anggota DPR Hudson ini. Tapi Hudson yang tidak menyerah begitu saja agar bisa mengetahui detail tentang anggaran FBI yang sangat besar digunakan untuk apa, mencoba meminta bantuan kepada pria ini yang diketahui adalah salah satu senator juga. Dimana setelah Hudson menceritakan detail kepada Senator Clayton ini, Senator Clayton ini bersedia membantu Hudson karena jika dia dan Hudson sampai berhasil mengungkap yang dicurigai mereka adalah praktik kejahatan, maka itu akan mengangkat reputasi Senator Clayton ini. Dan pastinya jika itu terjadi, dia mungkin akan memiliki peluang besar untuk dipilih kembali menjadi senator lagi di pemilihan selanjutnya. Dan akibat bantuan yang diberikan Senator Clayton inilah mereka berhasil memanggil Cynthia dan Cooper untuk melakukan pertemuan, yang dimana tanpa basa-basi yang panjang, Hudson pun langsung bertanya digunakan untuk apa saja dana APBN yang begitu besar yang dalam 1 tahun belakangan saja unit Cooper telah menggunakan dana APBN $282 juta. $282.7 million. Namun Cynthia yang mendengar hal itu langsung menegaskan bahwa dia bisa memastikan dana tersebut digunakan sebaik mungkin karena unit kesatuan Cooper melakukan pekerjaannya untuk kepentingan negara. Cooper yang mendengar hal itu pun menyampaikan dengan berkata bahwa unit kesatuannya bekerja dengan intelijen yang dikumpulkan untuk menahan dan menangkap tersangka kriminal di seluruh dunia, penjahat yang tidak ada dalam radar FBI sebelumnya. Dan sampai saat ini, unitnya telah menggagalkan serangan teroris, menghentikan pembunuhan, menghancurkan konspirasi global, terungkapnya jaringan perdagangan manusia di dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi Senator Clayton ini yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa dia ingin penjelasan secara spesifik. Karena masyarakat pastinya ingin tahu uang pajak yang mereka bayar setiap tahun digunakan untuk apa saja. Dan untuk hal itu, Senator Clayton dan Hudson ingin penjelasan secara detail. Karena Senator Clayton juga yakin Cooper pasti memiliki file atau berkas kasus yang dapat membuktikan itu semua. Namun Cynthia langsung menjawab bahwa mereka tentu saja memiliki bukti atau data
atas itu semua. Tapi mereka tidak bisa menunjukkannya demi keamanan nasional. Karena apa yang mereka kerjakan bersifat sangat rahasia. Dan mereka juga bekerja atas otoritas langsung dari Kejaksaan Agung. Yang dimana akibat inilah Senator Clayton pun menyampaikan jika memang Cooper dan Cynthia tidak mau memberitahu detail atau memperlihatkan bukti-bukti tersebut, mereka akan membawanya ke meja pengadilan saja. Dan disinilah Cooper akhirnya menceritakan kepada Cynthia yang telah disembunyikannya, yaitu tentang Reddington yang telah menghapus semua berkas atau bukti keterlibatannya dengan FBI ketika insiden Wu Jing terjadi. Yang dimana Cynthia yang mendengar hal itu langsung emosi karena tadi dia sudah membela Cooper, tapi Cooper malah menyampaikan hal penting tersebut setelahnya. Dan jika Senator Clayton dan Hudson sampai mendapatkan apa yang diinginkannya, maka itu akan menghancurkan karir mereka berdua. Dan Cynthia ingin Cooper membereskan masalah ini. You fix this. I don't know how. You fix this. Dimana setelah beberapa jam berlalu dan saat ini Cooper dan Hudson di depan sang hakim. Setelah sang hakim melihat berkas dari kedua belah pihak, persidangan tertutup ini pun akhirnya dimenangkan oleh Cooper dan juga Cynthia. Dengan alasan keamanan nasional, pihak Cooper diperbolehkan untuk tidak memperlihatkan bukti-bukti yang diinginkan oleh pihak Hudson. Namun setelah sang hakim pergi, Senator Clayton menyampaikan bahwa ini belum berakhir. Karena hari ini dia akan mengadakan konferensi pers untuk membuka penyelidikan formal kepada kesatuan Cooper dan pastinya akan menyebutkan nama Cynthia juga. Dan jika itu sampai terjadi, maka bisa dipastikan Cooper dan Cynthia akan mendapatkan masalah yang sangat serius dan kesatuan Cooper pastinya akan segera dibubarkan. We will get answers. Tapi setelah Cooper menceritakan masalah yang dihadapinya kepada Reddington secara detail, berkat informasi yang diberikan oleh Reddington, Cooper pun berhasil mendapatkan sesuatu untuk mengancam Senator Clayton ini. Yang dimana akibat ancaman yang diberikan oleh Cooper inilah ketika konferensi pers terjadi, bukannya mengumumkan penyelidikan seperti yang diniatkannya tadi, Senator Clayton malah mengundurkan diri sebagai seorang senator. Dan di sini Hudson yang mendengar hal itu pun terlihat sangat bingung karena dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun bisa dipastikan untuk saat ini, Cooper dan Cynthia berhasil membegal usaha anggota DPR Hudson ini. Yang dengan ini berakhirlah bagian keempat dalam video kali ini. Tapi apakah masalah ini akan berakhir sampai di sini saja? Dimana untuk hal itu bisa saya konfirmasikan masalahnya akan tetap berlanjut di bagian selanjutnya. Namun kita hanya bisa menyaksikannya di cerita selanjutnya karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Dan sedikit informasi untuk serial The Blacklist, insyaallah tinggal 2 video lagi maka kita akan menyaksikan ending dari cerita The Blacklist ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Aset Reddington. Assalamualaikum.